Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan perilaku dalam organisasi. Sebelum presentasi, perkenalkan dulu anggota kami, yaitu Arista Novitasari NPM 050, Lazuardi Rinto 052, Sylvia Ekasari 054, Aditya Rahman 057, Devita Ulfionasari 074, dan Evi Nurlita Damayanti 077. Pengertian perilaku organisasi merupakan bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Keselarasan tujuan, yaitu menjamin sebisa mungkin keselarasan tujuan dari masing-masing anggota ke arah tercapainya tujuan perusahaan. Selanjutnya, ada faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Yang pertama, aspek eksternal, yaitu norma-norma yang tumbuh dan berkembang pada kehidupan masyarakat di mana perusahaan merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, aspek internal dapat mempengaruhi keberhasilan pengendalian manajemen. A. Budaya, B. Gaya manajemen, C. Organisasi informal, D. Persepsi dan komunikasi, E. Kerjasama dan konflik. Selanjutnya, ada teori motivasi kerja. Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan organisasi. Pemberian penghargaan merupakan salah satu cara untuk memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Penghargaan merupakan motivator dan positive reward kepada manajer dan karyawan. Untuk yang selanjutnya, ada teori motivasi yang dapat diterapkan dalam organisasi. Untuk yang pertama, ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan yang lebih tinggi akan mendorong seseorang untuk mendapatkan kepuasan atas kebutuhan tersebut setelah kebutuhan yang lebih rendah terpuaskan. Adapun 5 dasar kebutuhan manusia yang membentuk hierarki kebutuhan adalah yang pertama, kebutuhan fisiologi, yang kedua kebutuhan keamanan, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan penghargaan, dan kelima kebutuhan aktualisasi diri. Untuk yang kedua, ada teori 2 faktor Herzog. Ada 2 faktor yang mempengaruhi perilaku, yaitu hygiene factor, yang berkaitan dengan konteks kerja arti lingkungan kerja bagi individu, dan satisfier faktor yang berhubungan dengan isi kerja dan definisi bagaimana seseorang menikmati pekerjaannya. Yang ketiga, ada teori pengharapan Fromm, yang menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang diinginkan dan dibutuhkan dari hasil pekerjaan itu. Selanjutnya, sistem pengendalian formal. Sistem tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu sistem pengendalian manajemen yang dijelaskan di bab 1 dan peraturan. Peraturan di sini termasuk instruksi-instruksi yang ada, praktik-praktik yang dilakukan, job deskripsi, prosedur-prosedur operasi standar, petunjuk pelaksanaan, dan kode etik. Beberapa bentuk dari peraturan seperti yang telah disebutkan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengawasan secara fisik. Yang kedua, petunjuk pelaksanaan. Yang ketiga, sistem pengaman. Yang keempat, sistem pengendalian tugas. Selanjutnya, proses pengendalian formal. Tahap ini dimulai dengan penentuan tujuan perusahaan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana strategi disiapkan untuk mengimplementasikan strategi tersebut, dan semua informasi yang tersedia digunakan untuk membuat rencana ini. Strategi plan kemudian diubah menjadi anggaran tahunan yang difokuskan pada perencanaan pendapatan dan biaya untuk pusat-pusat pertanggungjawaban secara individual. Pusat-pusat pertanggungjawaban juga diatur dengan sejumlah peraturan dan informasi lainnya. Pusat pertanggungjawaban ini kemudian
beroperasi, melakukan kegiatan, dan hasil kegiatan tersebut diukur dan dilaporkan. Hasil sesungguhnya kemudian dibandingkan dengan rencana untuk menentukan keberhasilan pusat pertanggungjawaban ini dalam melakukan tugasnya. Jika pusat pertanggungjawaban tersebut berhasil, maka umpan balik berupa hadiah atau penghargaan akan diberikan kepada pusat pertanggungjawaban. Tetapi jika tidak berhasil, maka umpan balik digunakan untuk melakukan perbaikan pada pusat pertanggungjawaban tersebut dan perbaikan yang memungkinkan terhadap rencana. Tipe-tipe organisasi. Yang pertama ada organisasi fungsional, yaitu perencanaan dibuat oleh pimpinan puncak karena diperlukan koordinasi dari masing-masing fungsi yang mengkontribusi output akhirnya. Yang kedua, organisasi unit usaha, yaitu bertanggung jawab terhadap semua fungsi yang terlibat dalam proses produksi dan pemasaran produk tertentu. Yang ketiga, organisasi matrik, yaitu perencanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan program dan disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia pada unit-unit fungsional. Yang keempat ada implikasi atas desain sistem, yaitu pembentukan sistem pengendalian manajemen tidak terbatas hanya soal kriteria. Fungsi controller. Yang pertama, mendesain dan menjalankan informasi dan mengawasi sistem. Yang kedua, menyiapkan laporan keuangan dan pelaporan keuangan kepada pemegang saham. Yang ketiga, menyiapkan dan menganalisis prestasi dan membentuk pimpinan untuk memahami laporan, menganalisa proposal anggaran dan program, mengkonsolidasi rencana anggaran masing-masing bagian untuk dijadikan anggaran tahunan. Yang keempat, mengawasi prosedur internal dan eksternal audit untuk menjamin validitas data. Yang kelima, membantu mengembangkan kemampuan masing-masing orang. Terima kasih.